Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami muliakan Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan para sahabat Syarhil yang kami cintai. Allah menciptakan manusia dengan dua kodrat. Yang pertama sebagai makhluk individu, dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk individu karena memang manusia adalah yang harus meyakini kepadanya, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena memang manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan harus saling menolong yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, Islam mengajarkan kita untuk bersaudara. Islam juga disebut sebagai sebuah peradaban, terlebih sebagai sebuah ad-din atau agama yang menganjurkan adanya sebuah ikatan yang disebut dengan ukhuwah. Namun, mari kita renungkan, apakah ukhuwah di antara kita sudah seindah dan seerat itu? Belum tentu. Seringkali kita melihat perpecahan, perbedaan pendapat, dan hal-hal sepele lainnya yang mungkin akan menjadi pemicu retaknya tali persaudaraan. Kita lebih baik mencari kesalahan orang lain daripada mencari kebaikan di dalam diri mereka. Kita lebih suka berdebat daripada menjaga persahabatan. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali merajut ukhuwah yang mungkin sudah mulai pudar. Untuk itu, merajut ukhuwah menggapai berkah adalah tema yang kami pilih untuk Syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan ini. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut tafsir oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghar, di dalam ayat ini terdapat kata-kata innamal mu'minuna ikhwah yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara dan mereka akan kembali kepada satu asal, yaitu keamanan. Dikatakan bersaudara karena berada di dalam satu agama yang sama. Di dalam ayat ini juga terdapat kata-kata fa'aslihu baina akhawaikum yang memiliki arti oleh sebab itu damaikanlah kedua saudaramu, yaitu hubungan antara kedua orang Islam yang saling berselisih paham serta kelompok yang membela terhadap pemimpinnya. Sesungguhnya mereka adalah kelompok yang zalim jika mereka membela tanpa alasan yang benar. Namun mereka tetap bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Dari tafsir di atas dijelaskan juga di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sama, yaitu saling menguatkan satu sama lain. Islam mengajarkan kita untuk bersaudara. Bersaudara dalam Islam disebut ukhuwah, sedangkan arti dari kalimat merajut adalah menjalin, menghubung dan memperpanjang. Dan arti dari kalimat menggapai adalah meraih dan menyampaikan. Serta arti dari kalimat berkah adalah bertambahnya nilai sesuatu. Dengan bersaudara kita akan awet muda berseri-seri. Dengan bersaudara kita akan memudahkan datangnya rezeki. Dan dengan bersaudara hutang pun mudah terlunasi. Islam mengajarkan bagaimana cara merajut ukhuwah yang benar, yaitu dengan cara saling tegur sapa, bersilaturahmi agar saling mengenal yang satu dengan yang lainnya. Sebab ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak peduli. jika tidak peduli maka tidak terjalin persaudaraan. Bersaudara tidak hanya satu suku, bersaudara tidak hanya satu bangsa, tetapi dari kakek dan nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, kita semua bersaudara. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab terdapat kata-kata lita'arafu yang memiliki arti saling mengenal. Saling mengenal dalam Islam merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan. Dengan saling mengenal, kita memiliki banyak manfaat, yaitu isi mengisi, bantu membantu, dan hormat menghormati. Serta kita harus menghargai setiap keberadaan atau eksistensi dari setiap manusia. Kita juga harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebab kita bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari pepatah tersebut, kita sebagai anak bangsa harus memiliki tekad untuk menyatukan negara agar tidak terpecah belah. Sebab ada kata-kata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka simpulan dari syarhil Quran kami adalah, dengan ukhuwah Hidup kita menjadi berkah. dengan ukhuwah lingkungan menjadi ramah tamah, dan dengan ukhuwah Keadaan yang harap menjadi perdamaian yang tentram dan indah. sebagaimana lantunan syair oleh Hizas berikut ini. Ada agama datangnya pelita, ada ilmu datangnya harta, ada harta datangnya derma, ada ukhuwah datangnya saudara, ada ukhuwah datangnya saudara. Di akhir kata, sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. semoga pendengar mendapat banyak makna. Kami tiga sekawan mengakhiri syarhil Quran pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.